Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Iya benar Tuan, ini makam anaknya Pak Harun, ibunya Mentari. Kalau boleh tahu Anda siapanya? Saya ayahnya Mentari, jawab Pak Dirga sang penjaga makam. Hanya menganggap saja, jangan lupa diajak memberikan uang 2 lembar uang merah pada penjaga makam tersebut. Terima kasih Tuan. Pak, apa tidak sebaiknya Bapak menyusul Dirga? Dia kan masih sakit, takutnya nanti dia kenapa-napa Pak. Kata Nenek Sumi yang sedikit khawatir dengan kondisi Dirga. Ya sudah, Bapak menyusul ke makam deh. Oke, Harun kemudian pergi menyusul Hadir Kak di makam anaknya. Bapak mau kemana? Tanya Pak Dereno. Bapak mau menyusul Dirga, dia pergi ke makam sendirian. Ibumu takut ya kenapa-napa karena belum sembuh benar. Ya itu mobil siapa? Tanya Rania yang tiba-tiba datang menghampirinya. Mobil Pak Dirga, ayahnya Mentari? Ucap Pak Dereno. Mau apa dia kesini, bukannya dia sudah jatuh miskin ya? Viewers, kamu nggak perlu ikut campur tentang urusan orang tua. Pada Reno mengomeli putrinya. Sepertinya Mentari harus tahu tentang ini. Aku akan mengirim pesan padanya. Batin Rania sambil menyunggingkan senyuman tipis. Assalamualaikum Rianti. Maaf aku baru datang setelah puluhan tahun. Ucap Pak Dirga sambil mengusap-usap nisan makam ibunya Mentari tersebut. Dengan mata berkaca-kaca Pak Dirga mengutarakan perasaannya saat ini. Maafkan aku Rianti, maafkan aku tidak tahu lagi harus bagaimana setelah aku mendapatkan karma atas semua perbuatan kejamku pada anak kita Mentari. Aku tidak mampu mendatanginya untuk meminta maaf. Ucap Pak Dirga. Dari kejauhan kakek Harun melihat Dirga yang menangis di atas pusara makam anaknya. Berubahlah Dirga, semoga perbuatan baikmu tidak terlambat dan Mentari mau membuka hatinya untuk memaafkan kamu. Gumam kakek Harun yang mendengar sedikit pembicaraan Dirga di atas makam Rianti. Pak Dirga juga mengirimkan doa untuk Rianti. Setelah itu, dia membersihkan makam Rianti di sekelilingnya. Dirga juga menaburkan bunga begitu banyak di atas pusara makam Rianti. Andaikan waktu bisa pulang kembali Rianti, aku sudah salah menilai dirimu. Betapa aku dibutakan oleh harta dan juga tahta, aku juga dibutakan oleh cinta yang salah. Semoga di akhirat nanti kita bisa bertemu Rianti. Tenanglah kamu di sana, aku akan berusaha untuk mendapatkan maaf dari Mentari anak kita. Ucapan Dirga sambil mengusap air matanya dan mengelus-ngelus nisan bernamakan ibunya Mentari tersebut. Sudah selesai Dirga? Tiba-tiba kakek Harun menghampiri Pak Dirga yang masih merasakan duka di hatinya dengan mata memerah radit gak menoleh dan menatap kakek Harun. Bapak, maaf Pak, saya sangat lemah saat ini. Bahkan saya rasanya ingin mati saja bersama Rianti Pak. Jangan bicara seperti itu Dirga. Orang yang putus asa itu tidak baik dan tidak akan diterima oleh Allah Sweti. Kamu masih punya Mentari dan satu lagi putrimu Rachel. Bukankah saat ini mereka sudah akur sebagai adik dan kakak, lalu kenapa kamu justru ingin pergi dari hidup mereka? Jadilah laki-laki yang gentle Dirga, jangan lemah seperti itu. Ucap kakek Harun memberikan nasihat. Kini Pak Dirga menangis terpisah hingga napasnya tersengal-sengal merasakan sesaknya dan sedihnya saat tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan untuk Rianti yang selalu dia sakiti dulu. Ayo kita pulang saja, sepertinya kamu masih sangat lemah Dirga. Kamu harus beristirahat. Kakek Harun kemudian memapah tubuh Pak Dirga yang lemah dan sangat rapuh, lalu mereka kembali ke rumah Pak Harun. Tring-tring. Bunyi ponsel Mentari. Diam-diam Rania mengambil nomor Mentari dari ponsel ayahnya yang sedang di-charger. Mentari, kamu tahu ayah kandungmu? Aku Dirga Nugraha saat ini berada di rumah kakek dan nenek kita. Sejak kemarin dia menginap. Isi pesan dari Rania pada Mentari. Apa yang dia lakukan di rumah kakek dan nenek? Kenapa kakek dan nenek tidak bicara padaku? Gumam Mentari. Kemudian Mentari langsung menelpon Rachel dan menanyakan hal tersebut.
Halo Kak Rachel, apakah kau tahu kalau Pak Dirga pergi kemana? Tanya Mentari. Rachel terlihat gugup, dia bingung harus menjawab apa, namun dia tak mau lagi membuat kecewa Mentari. Papa pergi ke desa kakek dan nenekmu Mentari, dia ingin datangi makam ibumu. Ucap Rachel memberitahu Mentari dengan sedikit gugup. Kenapa kakak tidak bicara padaku? Mau apa dia ke makam ibuku? Mentari, sejak lama Papa sudah menyesali perbuatanmu, namun dia tak berani muncul di hadapanmu. Apabila dia selalu didatangi ibumu dalam mimpi. Tolong Mentari, jangan salahkan Papa. Papa hanya ingin merubah dirinya menjadi orang tua yang lebih baik. Berikanlah Papa kesempatan Mentari. Ucap Rachel dengan suara serak yang hampir menangis. Seketika Mentari pun meneteskan air matanya. Bibi Jenap kaget saat melihat Mentari berurai air mata sambil menelpon. Aku bukan anak yang kejam, Ayah. Aku memang sempat membencimu, tapi bukan berarti aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gumam Mentari dalam hatinya. Nak, kamu tidak apa-apa? Tanya Bibi Jenap. Tidak apa-apa, Bi. Aku mau istirahat saja ke kamar. Ucap Mentari dengan mengusap air matanya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Dia merasa sedih karena sang ayah tak pernah mau berusaha untuk mendekatinya menurut Mentari. Kekhawatiran Alex. Mentari merasakan sedih yang mendalam karena ayah kandungnya Pak Dirga, baginya tidak mau berusaha untuk mendekatinya dan datang padanya. Membuat Mentari merasa jika memang sang ayah tidak ingin mengakuinya. Mencari tidur di kasurnya dengan selimut menahan rasa sedih di hatinya. Sayang Gig, Mas pulang. Mas bawa kue kesukaan kamu nih. Ucap Alex saat memasuki rumahnya pulang dari kantor. Alex mencari istrinya yang biasanya selalu menyambutnya pulang dari kantor. Namun dia tidak menemukannya. Bibi, di mana istriku? Kenapa dia tidak menyambutku? Tanya Alex pada Bibi Jenap. Bibi tidak tahu, nak, tadi dia habis terima telepon sepertinya dari Rachel. Dan tiba-tiba dia menangis waktu Bibi tanya. Dia tidak bilang apa-apa, dia juga langsung masuk saja ke kamar dan sampai saat ini belum keluar dari kamarnya. Jelas Bibi Jenap. Apa yang terjadi dengan istriku? Alex langsung berlari cepat ke kamarnya melihat keadaan istrinya. Sayang, kamu tidak apa-apa sayang, kenapa aku panggil kamu tidak menjawab? Ucap Alex menghampiri Mentari yang tertidur miring. Kemudian Mentari bangun dan langsung memeluk Alex sambil menangis terisak. Mas Alex, Hicksis, sayang kenapa kamu menangis? Tanya Alex sambil mengusap rambutnya dan melihat wajah Mentari yang sembab. Aku benci dengan Pak Dirga, Mas. Kenapa dia tidak pernah berusaha untuk menemui aku? Padahal selalu bilang padaku kalau dia sudah menyesali perbuatannya dan dia sangat takut tidak mendapatkan maaf dariku. Tapi apa sampai sekarang pun dia tidak datang padaku, Mas. Akhirnya pertahanan tadi dibuat dia menangis. Dia sungguhkan di depan Alex. Ya Allah sayang, jangan sedih, semua akan baik-baik saja, percayalah sama Mas. Ayahmu itu sebenarnya sangat ingin bertemu denganmu dan meminta maaf. Tapi kalau menurut Mas, dia juga sangat takut jika kehadirannya di hadapanmu membuat keadaan semakin rumit. Ucap Alex. Apa menurut Mas aku sejahat itu? Kata Mentari sambil mendongak menatap wajah suaminya. Bukan jahat sayang, tapi dia takut jika dia datang di hadapanmu membuat mentalmu lebih buruk, apalagi keadaanmu sekarang saat ini sedang hamil. Jelas Alex membuat Mentari tenang. Sekarang dia sedang berada di rumah kakek dan nenek Mas. Ayahmu berada di rumah kakek dan nenek. Mau apa dia sayang? Lalu kamu tahu dari mana? Tanya Alex dengan sedikit mengerutkan keningnya. Rania yang memberitahu aku. Tapi Kak Rachel bilang kalau dia tidak boleh bilang padaku kalau dia datang ke rumah kakek dan nenek untuk mengunjungi makam ibuku. Apa yang salah sama diriku, Mas? Hicks. Tidak ada yang salah dengan dirimu sayang, tenanglah, ingat. Kamu sedang hamil, jangan sampai calon anak-anak kita stres. Karena kamu bersedih, dia juga akan ikut bersedih. Ucap Alex memberikan nasihat pada istrinya Mentari. Kemudian Mentari duduk tegak, lalu Alex mengusap air mata Mentari.
Sudah ya sayang, jangan menangis lagi, sangat khawatir jika kamu banyak menangis. Lagi kamu sedang hamil, nanti anak kita jadi gampang meluk, kamu mau? Ucap Alex pada Mentari. Mentari menggeleng-gelengkan kepalanya. Mas, aku ingin ke rumah kakek dan nenek. Rengek Mentari. Tapi kan kamu sedang hamil besar sayang. Mas tidak mau kamu kecapean. Nanti biar Mas telepon saja ya kakek dan nenek agar tinggal sementara dengan kita. Bagaimana? Ucap Alex memberikan saran. Kenapa ya Mas, kakek dan nenek tidak memberitahu aku kalau ayahku berada di sana? Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Ucap Mentari yang masih penasaran. Ya sudah, nanti biar Mas telepon kakek menanyakan hal itu. Yang terpenting sekarang adalah kamu tidak boleh memikirkan hal-hal yang membuat kamu sedih. Oke? Iya, Mas. Jawab Mentari dengan mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, ayo kita keluar, tadi Mas beli kue kesukaan kamu. Terima kasih, Mas. Aku memang sedang lapar. Kata Mentari sambil mengelus-ngelus perutnya, lalu Alex menggandengnya menuju ruang keluarga. Dan Mentari menikmati kue yang dibeli oleh Alex. Nah, kamu tidak apa-apa? Tanya Bibi Jenap. Tidak apa-apa, Bi, aku baik-baik saja. Bi, tolong temani Mentari. Aku mau mandi dulu. Ucap Alex meminta tolong pada Bibi Jenap. Iya, Nak. Biar Mentari sama Bibi. Sudah seperti anak kecil aku, Mas. Aku kan hanya hamil, bukan sedang sakit. Ucap Mentari. Lalu Alex mencium keningnya kemas dengan istrinya yang mudah bad mood dan mudah ceria. Dirga, sebaiknya kamu istirahat saja di sini. Bapak lihat keadaan kamu masih sangat lemah. Ucap kakek Harun pada Pak Dirga. Mereka sedang duduk di teras depan rumah kakek Harun. Ini tehnya, Pak. Dan ini ramuan untuk kamu, semoga penyakit dalammu cepat sembuh. Nenek Sumi memberikan ramuan obat untuk Pak Dirga. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus mengucap apa lagi, Bu, sama Bapak begitu peduli denganku. Ucapan Dirga yang langsung minum ramuan tersebut di depan kakek dan neneknya Mentari. Kalau kamu rutin meminum itu, insya Allah paru-paru makan sembuh. Berhentilah merokok, Dirga, kalau kamu ingin umurmu lebih panjang. Ucap kakek Harun menasehati Dirga. Kakek dan neneknya Mentari memang sangat membenci Pak Dirga dan keluarganya. Namun dengan berjalannya waktu mereka merasa ikhlas dengan yang sudah terjadi. Dan saat ini Mentari pun sudah hidup bahagia bersama suaminya. Sehingga bagi mereka perdamaian itu lebih indah daripada harus bermusuhan selamanya. Apalagi sudah merubah dirinya menjadi lebih baik. Kamu tahu, Dirga, bagaimana dulu rumah bapak dan ibu? Yang hanya terbuat dari kayu yang sudah rapuh. Mentarilah yang membuat rumah ini menjadi seperti sekarang. Mentari, anakmu adalah wanita yang sangat kuat dan tegar, bahkan kakek dan nenek jarang sekali melihat dia menangis ataupun bersedih. Ucap kakek Harun menceritakan tentang Mentari. Pak Dirga mendengarkan dengan serius. Andai waktu bisa diputar kembali, Pak, aku akan menjadi ayah yang baik untuk Mentari. Insya Allah sepulang dari sini, aku akan segera menemuinya. Kali ini aku tidak peduli jika Mentari tidak ingin lagi menemuiku. Ucap Pak Dirga sambil menunduk sedih. Semoga Mentari bisa memaafkanmu, Dirga. Jangan cepat putus asa. Mentari itu selalu menerima setiap masukan kakek dan neneknya. Insya Allah akan Bapak bantu untuk bicara pada Mentari. Ucap kakek Harun. Tring-tring. Ponsel kakek Harun berbunyi. Pak, ini ada telepon dari Alex, sepertinya, coba Bapak angkat. Ucapnya Sumi yang keluar membawa ponsel kakek Harun yang berdering. Halo, Nak Alex. Ada apa, Nak? Tanya kakek Harun. Kakek, Mentari sejak tadi merindukan kakek dan neneknya. Kapan kakek dan nenek berkunjung ke sini? Mentari minta aku mengantarnya ke sana. Tapi aku kasihan, saat ini perutnya sudah sangat besar. Aku takut dia kelelahan di jalan. Kalau kakek ada waktu sama nenek, datanglah dan menginap di sini sampai Mentari melahirkan. Nanti biar sopir dari sini yang menjemput ke sana. Ucap Alex panjang lebar. Tidak usah, Nak. Mentari tidak usah ke sini, kasihan dia, perutnya sudah sangat besar. Apalagi dia sedang hamil kembar, pasti terasa lebih lelah.
Insya Allah kakek dan nenek akan secepatnya datang ke kota Salamia untuk Mentari di mana dia sekarang. Tanya kakek Harun. Dia sedang dibawa ke sedang makan. Aku sedang di kamar. Kakek harus tahu sesuatu apa benar Pak Dirga berada di rumah kakek saat ini. Tanya Alex. Kamu tahu dari mana, nak? Apa Mentari juga tahu? Ya tadi Mentari sangat sedih, Kek. Selalu Alex menceritakan kejadian tadi pada kakek Harun. Kakek Harun menjadi khawatir dengan keadaan cucunya tersebut. Baiklah, kalau begitu kakek dan nenek akan datang ke sana. Secepatnya. Kemudian mereka menyudahi panggilan teleponnya. Ngiris bawang. Telepon dari siapa, Pak? Apakah itu telepon dari Alex? Tanya Pak Dirga pada kakek Harun. Iya, dia tahu kamu ada di sini. Dia sangat sedih, Dirga, karena kamu tidak pernah mau berusaha untuk dekat dengannya dan menganggapnya sebagai anak. Ucap kakek Harun dengan wajah sedikit ketus. Siapa yang memberitahu keberadaan aku di sini pada Mentari, Pak? Tanya Pak Dirga. Saya juga tidak tahu siapa yang memberitahunya. Mungkin Pak Denya. Lalu aku harus melakukan apa, Pak? Dirga, kamu ayah macam apa sih? Hal seperti itu saja kamu masih bertanya. Ya, kamu harus berusahalah untuk datang padanya. Dimaafkan atau tidak itu urusan belakangan. Saran kakek Harun. Baiklah, Kak, pulang dari sini, aku langsung ke rumah Mentari. Kalau Bapak mau tahu, selama ini aku selalu datang dan menunggu di depan rumahnya. Terakhir kemarin aku bahkan menjadi driver online-nya. Karena aku memakai topi kacamata dan masker sehingga Mentari dan Alex tak mengenaliku. Tapi aku senang bisa dekat dengan Mentari. Jelas Pak Dirga menceritakannya. Pengecut sekali kamu, begitu saja kamu takut. Kenapa kamu tidak seberani dulu saat kamu kaya? Aku tidak tahu, Pak. Saat ini aku pikirkan adalah tentang mental dan kesehatan Mentari, apalagi saat ini dia sedang hamil. Aku takut kehadiranku membuat dia tak menerima dan bisa mengganggu kehamilannya. Mendengar ucapan ayahnya Mentari tersebut, kakek Harun pun mengerti dan memakluminya. Baiklah, jika besok kamu pulang ke kota. Sekalian Bapak dan Ibu ikut sekalian untuk ke rumah Mentari karena Alex bilang Mentari ingin menemui Bapak dan Ibu. Kasihan kalau dia yang harus datang ke sini karena kehamilannya sudah besar. Ucap kakek Harun. Baiklah, Pak, dengan senang hati. Sayang, Mas mau bicara sesuatu sama kamu. Tapi kamu janji jangan marah. Ucap Alex saat duduk di ranjang tempat tidurnya berdua sebelum tidur. Memangnya kamu mau bicara apa, Mas? Apa jangan-jangan kamu selingkuh dari aku? Awas aja kalau itu benar. Ucap Mentari yang moodnya berubah-ubah, kadang cemburu, kadang manja, kadang cuek-cuek saja. Selingkuh? Ada-ada saja kamu, sayang. Mana ada aku selingkuh? Emangnya ada wanita yang lebih cantik dari kamu? Ucap Alex bertanya sambil menatap Mentari. Gombal? Aku tidak gombal, sayang. Aku tidak ada waktu untuk melirik wanita lain karena istriku saja sudah sempurna bagiku. Kata Alex. Ya sudah, kalau gitu kamu mau bicara apa sih, Mas? Jangan buat aku tambah penasaran. Kamu ingat kemarin saat kamu mengidam ingin ke pasar? Tanya Alex pada Mentari, kemudian Mentari sedikit berpikir. Memangnya kenapa saat kita ke pasar? Kamu ingat dengan sopir taksi online yang aku pesan? Dia itu ayahmu, Pak Dirga Nugraha. Ucap Alex. Mentari menatap wajah Alex heran mendengar ucapan Alex. Masa sih mau apa dia? Ucap Mentari dengan menyunggingkan senyum. Sebenarnya sudah sebulan belakangan ini dia suka nongkrong tak jauh dari rumah kita. Mas pikir sih dia ingin menemuimu, sayang, cuma dia tidak berani. Dan pas banget kemarin saat aku pesan taksi online, ternyata sopirnya adalah ayahmu itu. Kamu lihat kan saat dia menyetir, dia memakai penutup wajah sangat rapat, makanya kamu tidak mengenalinya. Kalau Mas tahu karena Mas hafal mobil yang pernah dibawa oleh Rachel kala itu. Mobil yang dipakainya itu adalah mobil Rachel. Jelas panjang lebar Alex menceritakannya. Menurut Mas Alex, apa aku terlalu keras pada mereka sampai mereka begitu takut denganku? Atau karena aku istrimu? Tanya Mentari. Memang apa urusannya denganku, sayang?
Ya kan kamu orang kaya, Mas. Mereka takut kamu akan melakukan apa saja yang kamu mau. Kalau ayahmu itu menurut aku takut kalau kamu tidak ingin memaafkannya dan justru mental malah mengganggu kehamilanmu, sayang. Entahlah, Mas, aku sendiri tidak mau terlalu memikirkan hal itu jika dia datang padaku untuk meminta maaf. Mungkin aku akan memaafkannya. Tapi aku tidak tahu dengan hatiku bagaimana, kata Mentari sambil mengelus-ngelus perutnya. Sayang, dengar Mas baik-baik. Lebih baik kamu seperti ini yang kadang selalu datang perasaan sedih, atau berdamai dengan masa lalu, dan hidup bahagia memiliki ayah dan kakak. Ada Opa Amar juga kan? Kakek nenek, ada aku. Hidup kamu akan sempurna, sayang. Walaupun kenyataannya ibumu sudah tidak di dunia ini, tapi ibumu akan bahagia melihat putrinya bisa berdamai dan berlapang dada menerima masa lalu. Bagaimana, sayang? Ucap Alex memberikan wejangan. Mentari menyandar di dada Alex. Menitihkan air mata kembali mendengar ucapan bijaksana Alex. Ternyata tidak mudah ya, Mas, menjadi orang baik itu. Harus selalu ikhlas dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak boleh benci atau dendam. Bahkan harus siap mental dari segala keadaan. Aku tahu saat ini hidup aku sudah jauh lebih baik. Tetapi masa lalu yang sangat pedih bagiku. Aku pun harus bisa menerima itu, kata Mentari. Alex memeluk erat hangat istrinya itu. Satu yang perlu kamu tahu, sayang, aku sangat menyayangimu. Ucap Alex mengusap air mata ketulusan Mentari, lalu Alex mencium kening Mentari dan mencium perutnya Mentari juga. Keesokan harinya, Pak Dirga saat ini sudah terlihat jauh lebih baik. Karena Nenek Sumi selalu memberikan ramuan tradisional. Kakek nenek sudah berkemas dan akan ikut bersama Pak Dirga untuk ke kota. Pak Bu, mau kemana kalian kok sudah rapi? Tanya Pak Dereno yang melirik Dirga dengan tatapan sedikit sinis. Kakek dan nenek ingin ke kota Reno. Alex kemarin telepon katanya Mentari sama merindukan bapak dan ibu. Bapak larang dia untuk ke sini karena kehamilannya sudah besar. Jadi biar bapak saja yang datang ke sana. Mungkin sampai nanti dia melahirkan. Nanti bapak titip rumah ya. Ucap kakek Harun. Dibalas dengan anggukan Pak Reno. Mentari tahu kalau ayahnya datang ke sini. Tanya Pak De Reno. Bukankah kamu yang memberitahunya, Reno? Saya tidak memberitahunya, Pak. Saya juga tidak menghubungi Mentari ataupun Alex. Lalu siapa yang memberitahu keberadaan Dirga di rumah ini? Aku Tiba-tiba Rania dan ibunya menghampiri mereka dan mendengar ucapan dari kakek Harun. Pak Dirga menoleh melihat wajah Rania. Jadi kamu nak yang kasih kabar ke Mentari? Ya, Kek, memangnya kenapa? Mentari harus tahu seseorang yang sudah melupakannya tiba-tiba datang saat hidupnya sudah jatuh miskin. Coba kalau rumah pakai seperti dulu kayak gubuk. Apa mau dia tinggal di sini? Ucap Rania dengan lirikan tajam pada Pak Dirga. Namun Pak Dirga hanya diam saja dan menunduk. Rania bicara yang sopan sama orang lebih tua. Kau tegur Nenek Sumi. Bu, sopan itu harus dengan orang yang seperti apa dulu? Ibu sama bapak nih nggak konsisten. Dulu saja kalian sangat benci dengan ayahnya Mentari karena telah membuang Mentari begitu saja. Sekarang ibu malah membelanya. Kalian itu sebenarnya punya prinsip hidup tidak sih? Ucap Budi Asih dengan rasa iri pada ayahnya Mentari itu yang diistimewakan di rumah. Bapak sama ibu bukan membelanya Asih. Tapi jika seseorang ingin berubah menjadi orang baik, kita sebagai sesama manusia harus mendukungnya. Dan memaafkannya karena itu sebaik-baiknya yang Allah ridhoi. Kata kakek Harun. Bapak sama ibu memang sejak dulu selalu merasa benar ayorannya kita tidak berguna berada di sini. Budi Asih menarik tangan Rania dan pergi dari hadapan mereka. Pak Dereno tidak membelah siapapun istri dan anaknya atau ayah dan ibunya. Maafkan saya, Pak Bu, gara-gara saya kalian jadi bertengkar. Ucapan Dirga. Tidak, Dirga. Memang menantuku yang satu itu sifatnya seperti itu, kita sudah biasa. Sudah, ayo kita berangkat sekarang. Lalu kakek dan nenek membawa barang bawaannya untuk dimasukkan ke mobil. Ini kuncinya, Reno.
Ibu dan bapak akan kembali setelah Mentari melahirkan. Kalau kamu dan istrimu ingin tidur di rumah ini, tempati saja. Iya, Bu. Salam ya, Bu Pak pada Mentari. Mungkin nanti setelah dia sudah melahirkan, baru aku akan datang ke sana melihatnya. Ucap Pak Dereno. Kini mereka datang ke kota dan akan mengunjungi Mentari dan Alex. Pak Dirga juga akan menemui Mentari untuk meminta maaf. Saat ini dia sudah sangat siap untuk menghadapi apapun yang akan Mentari lakukan pada Pak Dirga. Sekitar hampir 3 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Alex dan Mentari. Alex saja tidak bekerja hari ini, dia berniat bekerja dari rumah saja karena kakek dan neneknya Mentari akan datang. Mas itu pasti kakek dan nenek, ucap Mentari memberitahu suaminya, selalu mengajaknya keluar. Mentari dia mematung di depan pintu melihat kedatangan kakek dan neneknya bersama ayahnya, Dirga. Sayang itu ayahmu, ucap Alex merangkul Mentari yang seperti syak. Kemudian Pak Dirga langsung menghampiri Mentari berjalan pelan mendekatinya. Pak Dirga yang dulu bertubuh kekar tinggi, namun sekarang sudah kurus dan terlihat lebih tua. Tiba-tiba Mentari merasakan getaran di tubuhnya. Perasaan yang campur aduk hingga air matanya mengembun saat sang ayah menatapnya untuk pertama kalinya dalam hidup Mentari. Dengan langkah yang sangat lemah, Pak Dirga mendatangi Mentari di hadapannya. Yang dirasakan Mentari sangat campur aduk antara kesal, benci, rindu, dan juga berusaha menerima masa lalunya. Mentari, ucapkan Dirga dengan suara serak, dan air mata yang menetes. Tubuhnya bergetar saat menatap pertama kali anak yang dulu tidak pernah dianggap. Pak Dirga mengusap air matanya. Dengan wajah memerah. Alex dan kakek nenek Mentari juga bibi jenap yang berdiri di depan pintu di belakang Mentari dan Alex melihatnya. Mentari, maafkan ayah nak. Tiba-tiba Pak Dirga jatuh terduduk di hadapan Mentari. Dia tak kuasa menahan tangis, namun dia lemah dan tidak kuat lama menatap Mentari yang belum memaafkannya. Dengan banjir air mata Pak Dirga terus mengucapkan maaf di hadapan Mentari. Sedangkan Mentari diri mematung, merasakan sesak di dadanya saat mengingat masa lalunya. Namun dia mengingat ucapan suaminya. Alex mengusap-mengusap pundak Mentari agar Mentari ikhlas memaafkan ayahnya tersebut. Dalam hati kecil Mentari dia merasakan rindu yang sangat mendalam pada sosok ayah yang sejak kecil sangat diharapkan kasih sayangnya. Maafkan ayah Mentari, maafkan ayah. Ayah hanya seorang pengecut. Saya akan menebus setiap kesalahan ayah di masa lalu. Ucapan Dirga dengan tetesan air mata dan bibir yang bergetar. Setelah sekian lama, ayah datang. Kemana saja seorang ayah untukku? Hiksis, Hiks. Ucap Mentari yang tak kuasa merasakan haru. Dia menangis terisak di pelukan suaminya dan belum berani memegang ayahnya tersebut. Sayang, sudah jangan menangis lagi, sudah banyak air mata yang kamu keluarkan. Ayo rangkullah ayahmu itu. Kemudian Alex membangunkan ayahnya Mentari. Pak Dirga pun akhirnya membangunkan Pak Dirga untuk berdiri. Mentari yang membelakangi sang ayah di pelukan Alex sambil menangis terisak. Lalu Alex mengambil jemari tangan Mentari dan menyuruh Pak Dirga untuk memegangnya. Sayang, lihatlah ini ayahmu. Ayo kamu peluk dia, lupakan semua masa lalu. Bisik Alex di telinga Mentari yang terus meneteskan air matanya. Mentari anakku, maafkan ayah. Ayah akan menebus segala kesalahan ayah. Ucap lirih Pak Dirga. Nak, kakek tahu kamu memiliki hati yang sangat lembut. Ayo nak, kebahagiaanmu akan datang lebih dari ini. Kakek Harun menghampiri Mentari juga dan mengelus pundaknya. Akhirnya Mentari menoleh pada ayahnya Pak Dirga. Lalu Pak Dirga langsung menarik tangan Mentari dan memeluknya erat. Mentari pun tak bisa menolak karena dia sangat merindukan sosok ayah sejak kecil. Hiksis, Hiksis. Kenapa setelah sekian lama ayah baru datang? Selama ini aku tersiksa karena sikap ayah. Hiksis, Hiksis. Ucapkan Tari di pelukan ayahnya. Maafkan ayah, maafkan ayah. Hanya itu yang bisa ayah ucapkan.
Tapi ayah berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk kamu. Ayah berjanji akan berubah demi kamu, demi diri ayah juga. Ucapan Dirga dengan tetesan air mata bahagia. Karena akhirnya Mentari luluh juga. Bibi Jenap ikut menangis karena sejak kecil dia tahu apa yang dirasakan Mentari. Begitu juga kakeknya yang merangkul sama nenek juga ikut mengeluarkan air mata bahagia dan terharu. Alhamdulillah, ayah berjanjilah untuk selalu ada buat Mentari dan aku menantumu. Ucap Alex, kemudian Pak Dirga juga memeluk Alex. Pak Dirga meneteskan air mata bahagia sambil memeluk Alex dan Mentari erat. Kebahagiaan Mentari. Ayo ayah, kakek dan nenek, silakan masuk. Selamat datang di rumah Mentari ayah. Semoga dengan kedatangan ayah membawa kebahagiaan besar bagi Mentari dan aku. Ucap Alex sambil menyuruh mereka untuk duduk di ruang tamu keluarga. Jenap, ucap Pak Dirga saat melihat Bibi Jenap. Ya Tuan, sekarang saya tinggal di sini bersama Mentari. Mentari sudah menganggap aku seperti ibunya sendiri. Saya harap Tuan bisa benar-benar berubah. Ucap Bibi Jenap. Terima kasih Jenap. Terima kasih kamu selalu ada untuk Mentari. Insya Allah saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Ucap Pak Dirga. Bibi Jenap hanya mengangguk saja menatap Pak Dirga. Kalau gitu saya permisi mau buat minum. Kini kakek dan nenek merasa lebih lega ketika Mentari sudah bisa menerima kehadiran ayahnya. Berapa usia kehamilanmu, Nak? Tanya Pak Dirga sambil mengelus-ngelus perut Mentari. Mentari yang begitu merindukan sosok ayah, dia terus menatap ayahnya tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Mentari masih tidak percaya dengan kehadiran ayahnya, karena bagi Mentari dia baru pertama kali merasakan kasih sayang seorang ayah kandung. Sayang, ayahmu bertanya tuh. Bisik Alex di telinga Mentari. Tanya apa ayah? Ucap Mentari yang masih menatap wajah ayahnya dengan mata yang masih berair. Berapa usia kehamilanmu, Nak? Tanya lagi Pak Dirga. Ini sudah mau 8 bulan ayah. Anakku kembar. Jelas Mentari. Alhamdulillah, semoga kamu sehat dan kedua calon anak kalian juga sehat-sehat. Amin, jawab mereka serempak mendengar doa dari Pak Dirga. Nanti ketika kamu lahiran bolehkan ayah mendampingi kalian. Boleh juga kan ayah menggendong cucu ayah? Kata Pak Dirga dengan mengelus-ngelus perut Mentari sambil menatapnya juga Alex. Tentu saja boleh ayah. Calon anak-anakku juga calon cucu-cucumu. Kata Alex. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Apa ayah mau menjawabnya? Pertanyaan ini yang selalu terpendam di benakku sejak kecil. Ucap Mentari sambil menatap ayahnya. Tanya saja Mentari. Kenapa sejak kecil, mungkin sejak lahir ayah tak pernah mau menyentuhku. Ayah juga tak pernah mau melihat wajahku. Bahkan saat aku menghampiri ayah, ayah selalu pergi tak pernah melihat aku. Ucapkan Tari dengan mata berkaca-kaca. Mengingat hal menyedihkan itu. Ya Allah, Nak, tolong jangan bahas tentang hal itu lagi. Ayah sadar sesadar-sadarnya kalau dulu ayah itu tidak pantas mendapatkan anak seperti kamu. Ayah yang kejam, ayah yang jahat. Dulu ayah sangat takut dengan ancaman almarhumah istri ayah, ibunya Rachel. Dia sangat melarang ayah untuk dekat-dekat denganmu. Dan bodohnya ayah mengikuti apa yang dia suruh. Dan ayah mengabaikan anak kandung ayah sendiri. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Ucap Pak Dirga berkali-kali sambil memegang tangan Mentari. Sayang, sudahlah, jangan lagi mengungkit dan mengingat masa lalu, lupakan semua itu. Anggap saja kalau ayahmu ini baru sadar dari semua kesalahannya. Kata Alex menasehati istrinya. Mentari hanya mengangguk saja, tak lagi berani bicara apapun. Sudah-sudah, jangan terlalu tegang lagi, kasihan Mentari kandunganmu kalau kamu terlalu banyak menangis dan mengingat masa lalu yang sudah kamu lewati itu. Ayo diminum tehnya dan dimakan cemilannya. Ucap Bibi Jenap. Terima kasih Bibi. Ucap Mentari. Mas, tiba-tiba aku sangat lapar dan aku mau ayah yang menyuapiku. Apa ayah mau?
bisik Mentari di telinga Alex, yang tiba-tiba seperti orang ngidam. Maaf Bibi Jenap, tolong bilang sama Bisurti bawakan sepiring nasi dan lauknya bawa ke sini. Mentari lapar. Pintar Alex pada Bibi Jenap. Kakek dan nenek tidak sempat membelikan kalian makanan, ucap kakek Harun. Tidak apa-apa kakek nenek. Di sini banyak kok makanan. Kakek nenek sudah lapar. Ayo makan saja kalau memang sudah lapar, ucap Alex. Tidak, kakek dan nenek belum lapar. Ayah Dirga mungkin lapar. Tidak, ayah belum lapar, nanti saja. Kalau begitu Alex minta tolong sama ayah. Mentari sepertinya sedang ngidam mungkin bawaan bayinya yang ingin berkenalan dengan kakeknya. Mentari minta disuapin sama ayah, bolehkah? Ucap Alex memberitahu keinginan istrinya tersebut. Dengan senang hati ayah mau menyuapi anak ayah ini. Sini diberikan piringnya sama aku, ucapan Dirga yang mengambil makanan di tangan Bisurti. Terima kasih ayah, tapi aku tidak mau pakai sendok. Aku maunya langsung dari tangan ayah, ucap Mentari dengan keinginan ngidamnya tersebut yang secara tiba-tiba datang di pikirannya. Oke, sebentar ya ayah, cuci tangan dulu, kata Pak Dirga. Kemudian dia menuju dapur dan mencuci tangannya sebelum menyuapi Mentari. Kakek dan nenek sangat senang melihat pemandangan yang sekian lama kamu idam-idamkan, nak, ucap kakek Harun sambil mengusap kepala Mentari. Sebenarnya Mentari masih sangat canggung dengan ayahnya itu. Namun keinginan yang tiba-tiba datang membuatnya menjadi sedikit malu. Ayo, Allah, ucap Pak Dirga saat menyuapkan makanan. Kamu lihat Mentari. Dengan sedikit malu-malu Mentari langsung memakan nasi dari tangannya Pak Dirga tersebut. Ayah tahu, sudah hampir sebulan ini Mentari tidak mau makan nasi. Sampai aku harus mencari pengganti nasi. Dia selalu mual saat melihat nasi. Dan ini baru lagi dia mau makan nasi tanpa mual. Jelas Alex memberitahu di depan mereka semua. Kamu harus banyak makan, apalagi anak yang kamu kandung itu, kembar mereka butuh asupan yang banyak, ucapan Dirga sambil menyiapkan makanannya ke mulut Mentari. Terima kasih ayah, ucap Mentari sambil menatap wajah ayahnya tersebut. Dia masih tidak percaya dengan semua keadaan ini. Mentari sampai menghabiskan satu piring penuh dan sangat menikmati makanan tersebut yang disebabkan langsung dari tangan ayahnya. Mau nambah lagi? Tanya Pak Dirga sambil menatap wajah Mentari yang saat ini Pak Dirga sadari betapa cantiknya putri yang selama ini dia sia-siakan. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Terima kasih sudah mau menyuapi aku, kata Mentari. Maafkan ayah ya nak, ucapan Dirga sambil mengusap-ngusap kepala Mentari dan mencium kening Mentari. Ayah, sering-seringlah datang ke sini. Aku tidak ingin jauh-jauh dari ayah, ucapkan tadi dengan suara sedikit serak. Ayah akan sering datang ke sini. Sekalian ayah bekerja. Kamu telepon ayah saja jika kamu butuh sesuatu, nak, kata Pak Dirga. Tidak, yang aku butuhkan hanya kasih sayang seorang ayah kandung. Kini Mentari bersama keluarganya mengobrol dengan penuh kehangatan dan keharuan. Kak Rachel pasti senang jika tahu ayah datang ke sini. Apa ayah sudah bicara padanya? Tanya Mentari. Belum, nak. Ayah belum bicara pada siapapun karena ayah sangat takut jika kedatangan ayah ditolak olehmu. Tapi ternyata anak ayah yang memiliki hati lembut justru merangkul ayah, jelas ayah Dirga. Kemudian Mentari berfoto berdua dengan sang ayah, lalu dikirimkannya pada Rachel kakaknya. Grit, Grit. Getaran ponsel Rachel saat sedang break bekerja. Kemudian membuka pesan dari Mentari. Betapa terkejutnya dia sampai menganga dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ayah, Mentari! Kecap Rachel yang syak melihatnya. Namun dia langsung tersenyum lebar dengan mata yang berkaca-kaca melihat mereka kini sudah akur. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih engkau telah mengembalikan keluargaku, ucap Rachel sambil mengusap air matanya. Mentari,
Tunggu aku pulang kerja, aku akan langsung ke rumahmu. Aku ingin kita berkumpul bersama Papa. Isi pesan dari Rachel. Pulanglah sekarang ke aku tunggu di rumah. Balas dari Mentari. Baiklah, sekarang juga aku pulang. Ucap Rachel dengan tersenyum lebar. Lalu dia menghampiri Arya ke ruangannya meminta izin untuk pulang. Adelia berulah. Tok, 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 tok. Permisi Mas Arya. Ucap Rachel saat memasuki ruang kerja Arya. Sayang, ada apa tumben kamu ke sini? Tanya Arya saat sibuk dengan laptopnya lalu menoleh pada Rachel. Mas, aku mau izin pulang boleh tidak? Mentari menyuruhku untuk ke rumahnya. Aku sangat bersyukur karena ternyata Mentari dan papaku sudah baikan, bahkan aku saja tidak tahu hal ini. Jadi sekarang aku ingin pergi ke rumah Mentari untuk menemui mereka. Jelas Rachel. Jadi ayahmu dan adikmu sudah perbaikan. Syukurlah kalau gitu. Kamu mau aku antar? Tanya Arya. Tidak usah Mas, aku naik taksi online saja. Aku tahu kamu sedang banyak pekerjaan, makanya aku tidak ingin mengganggu pekerjaan calon suamiku. Ucap Rachel dengan sedikit menggombal. Membuat Arya tersenyum menatapnya. Aku akan secepatnya melamarmu sayang. Apalagi sekarang papamu dan Mentari sudah perbaikan, aku akan secepatnya meresmikan hubungan kita. Kamu setuju? Tanya Arya. Ya baiklah. Kalau dipaksa sih aku mau banget, hehehe. Ucap Rahel dengan tertawarnya. Dasar anak ini memang paling bisa kalau menggodaku. Nanti aku akan izin sama papa untuk acara pertunangan kita. Ucap Rachel, kemudian dia berpamitan pada Arya untuk meninggalkan pekerjaannya. Rachel dengan buru-buru, dia langsung mengambil tasnya di loker untuk segera ke rumah Mentari. Tanpa disangka-sangka diam-diam Adelia resepsionis restoran tersebut yang menyukai Arya. Dia sangat kesal dengan Rachel yang berhasil mendapatkan Arya. Rachel yang terburu-buru seketika langsung ditengklas oleh Adelia hingga Rachel tersungkur dan membentur meja makan di hadapannya. Brukik? Oh, Adelia menyunggingkan senyuman. Dia benar-benar membuat kesabaran Rachel hilang. Rachel menoleh, melihat wajah Adelia yang malah tersenyum tipis. Rachel, kamu kenapa? Ayo bangun. Nuri berlari menghampiri Rachel yang meringis kesakitan di bagian pelipis matanya merah membiru karena terbentur pinggiran meja di depannya. Seketika Rachel menoleh pada Adelia. Dia tahu kalau Adelia lah yang melakukannya, dan bukan pertama kalinya dia melakukan hal itu. Adelia! Bentak Rachel kesal. Lalu Rachel berdiri dibantu oleh Nuri. Risma juga ikut menghampiri mereka. Ada apa ini Nuri? Rachel? Tanya Risma. Nuri hanya menggelengkan kepalanya. Ngapain manggil-manggil aku? Hah! Ucap ketus Adelia. Apa sih masalah kamu sama aku? Sudah berapa kali kamu lakuin ini sama aku? Ucap lantang Rachel. Jadi Rachel yang sudah membuat kamu jatuh tersungkur, Rachel? Tanya Nuri. Iya, bukan cuma kali ini saja. Aku tidak tahu apa masalah dia sama aku. Kata Rachel. Tak lama Arya turun dari ruang kerjanya. Dia melihat keributan di bawah dan melihat Rachel kekasihnya sambil meringis memegangi kepalanya. Rachel, kenapa dia? Arya langsung turun dan menghampirinya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Tanya Arya tiba-tiba. Gak tahu nih Pak Arya, si Rachel tiba-tiba jatuh dan menyalahkan aku yang melakukannya. Padahal aku sedari tadi di sini diam saja. Ucap Rachel sambil mengerucutkan bibirnya. Sayang, kamu tidak apa-apa. Pelipis matamu biru dan luka. Nuri cepat ambil kotak obat. Ucap Arya dengan wajah khawatir. Kemudian Nuri berlari mengambil kotak obat. Sedangkan Adelia kesal karena ucapannya tak dianggap oleh Arya. Justru Arya malah sebegitu khawatirnya dengan Rachel. Dan malah semakin membuat Adelia panas membara melihat keromantisan Arya pada Rachel. Adelia, jangan mentang-mentang aku diam saja selama ini. Kamu bisa bersikap seenaknya sama aku. Aku juga punya batas kesabaran, Adelia.
Ucap Rachel sambil duduk memegangi kepalanya yang sakit, sedangkan Arya jongkok berlutut di hadapan Rachel. Sayang, maksud kamu dia yang sudah membuat kamu jatuh? Tanya Arya menatap Rachel lalu melirik Adelia. Apa sih maksudmu Rachel? Aku tidak paham. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Adelia membela dirinya. Aku memang masih baru kerja di sini, tapi bukan berarti kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Ucap Rachel lagi kesal. Arya langsung berdiri tegak menatap Adelia. Benar kamu yang sudah membuat Rachel tersungkur. Kamu lihat ini bisa membahayakan. Adelia, bagaimana kalau terkena matanya? Bentak Arya yang lebih percaya dengan ucapan Rachel. Pak Arya, aku tidak melakukan apa-apa. Hicks, kenapa aku yang disalahkan? Ucap Adelia yang langsung dramatis di depan Arya mengharapkan Arya kasihan dengannya. Rachel sambil memegangi kepala dan lututnya yang merasakan sakit. Mas Arya, bawa aku ke belakang saja. Tiba-tiba kepalaku pusing. Jangan di sini, aku malu dilihat banyak orang. Kata Rachel. Baiklah, Nuri bawa kotak obatnya. Arya langsung memapah Rachel dan menghiraukan Adelia yang sedang drama. Di belakang Arya mengobati luka di dekat pelipis matanya yang membiru. Juga di bagian dengkulnya yang terbentur lantai karena jatuh tersungkur. Ini nggak bisa dianggap bercanda, sayang. Kalau memang Rachel yang melakukannya, dia sangat keterlaluan. Coba sekarang lihat dengkulmu, takutnya lukanya memar. Ucap Arya meminta Rachel menaikkan celananya hingga sampai dengkul. Gak usah mas, aku malu. Ucap Rachel yang masih canggung pada Arya. Tidak apa-apa Rahel, biar sekalian diobati. Kata Nuri yang menambahkan. Akhirnya Rachel menurut saja, kemudian Arya menggulung celananya hingga sampai di lututnya. Arya melihat kaki mulus Rachel yang putih dan licin. Kakimu juga memar sayang. Ucap Arya kemudian dia mengobati lukanya dengan obat merah. Rachel meringis kesakitan sambil memegang pundak Arya sedikit meremasnya. Maaf Mas Arya Pri. Ucap Rachel saat tak sengaja meremas pundak Arya. Nuri yang berada di hadapannya senyum-senyum sendiri karena malu dan malah dia yang salah tingkah. Aduh, kenapa ini jadi drakor sih? Batin Nuri. Bagaimana ini Papa dan Mentari pasti sudah nungguin aku. Ucap Rahel khawatir. Kamu telepon saja, saya yang bilang kamu lagi ada masalah sebentar. Kalau tidak kamu kirim pesan chat saja pada Mentari. Kata Arya memberikan saran. Rachel mengangguk dan langsung mengambil ponselnya untuk mengirim pesan pada Mentari. Keterlaluan sekali Adelia. Kenapa dia selalu bersikap kasar padaku, Mas? Sepertinya dia menyukaimu. Makanya dia kesal dan cemburu padaku. Ucap Rachel ngegerutu di depan Arya juga Nuri. Ya, sepertinya Adelia itu memang tidak suka denganmu. Aku dan Risma sering sekali dikompori olehnya agar tidak berteman denganmu, Rachel. Jelas Nuri di depan Arya. Nanti biar Mas cek CCTV-nya. Mas tidak akan membiarkan ada kejahatan di restoran ini. Apalagi sesamarkan kerja. Kata Arya dengan kesal. Kamu istirahat dulu sebentar di sini sayang, biar Mas cek CCTV dulu. Nuri, aku titip Rachel sebentar. Ucap Arya kemudian dia beranjak pergi ke ruangannya. Ya ampun Pak Arya, so sweet banget. Jadi pengen punya pacar kayak Pak Arya. Hei. Ucap Nuri. Rachel tersenyum mendengar ucapan temannya itu. Permisi Pak Hendra. Ya silakan masuk Arya, ada apa? Kemudian Arya melaporkan kejadian Rachel dan Adelia. Pak Hendra tahu kalau Rachel itu adalah adik dari Mentari sang pemilik restoran tersebut. Apa? Lalu bagaimana keadaan Rachel? Ucap Pak Hendra yang takut disalahkan karena perbuatan Adelia pada Rachel yang masih keluarga sang pemilik restoran tersebut. Sudah saya obati Pak, apa saya boleh melihat CCTV restoran ini? Kalau memang dia yang melakukannya, maka lebih baik dikeluarkan saja Adelia karena ini bukan pertama kalinya menurut Rachel.
Mendengar ucapan Arya, Pak Hendra langsung mengambil tindakan. Kemudian dia langsung mengecek CCTV tersebut. Mereka kaget saat melihat ternyata benar Adelia lah yang melakukan perbuatan jahat itu, sehingga Rachel jatuh tersungkur hingga terluka. Kamu berikan saja dia peringatan kalau sampai dia melakukan hal itu lagi. Bilang saja dia akan dipecat secara tidak hormat. Ucapan Hendra yang memberikan saran. Baiklah Pak, terima kasih. Arya sebenarnya ingin memecatnya langsung tanpa diberi surat peringatan. Namun Pak Hendra lebih kuasa atas restoran tersebut. Kumpul keluarga. Pak Hendra mencegah Arya untuk memecat Adelia. Karena ternyata Adelia adalah wanita yang sejak lama disukai oleh Pak Hendra. Diam-diam Pak Hendra, orang kepercayaan Opa Amar itu, menyukai Adelia padahal dia sendiri sudah beristri. Namun Adelia cuek saja padanya. Adelia ini ternyata dulunya pernah berada di satu kampus yang sama, namun Adelia kuliah S1 sedangkan Hendra S2. Tumben banget Pak Hendra tidak tegas pada anak buah yang main curang atau licik. Ada apa dengannya? Gumam Arya saat keluar ruangan Pak Hendra. Lalu Arya turun dan menemui Rachel, kekasihnya. Adelia melihat Arya yang turun dari kantornya, langsung menghampiri untuk meminta maaf padanya. Pak Arya, panggil Adelia. Arya menoleh dengan tatapan tajam dan kesal. Maafkan saya, Pak. Saya mohon jangan pecat saya. Sayang aku, saya salah. Ucap Adelia dengan menunduk. Bagi Pak Hendra, kamu sudah dimaafkan. Tapi bagi saya kamu sangat mengerikan. Dengar ya Adelia, kamu jangan macam-macam dengan Rachel, karena kamu tidak tahu siapa Rachel sebenarnya. Ucap Arya dengan tatapan tegas. Mas Arya. Rachel jalan sedikit pincang dan perban plester di dekat pelipis matanya agar lukanya cepat mengering. Mas Arya, aku mau pulang sekarang. Itu di depan sana taksi online-ku sudah menunggu. Ucap Rachel dengan tatapan sinis pada Adelia. Apa tidak sebaiknya aku antar saja, sayang? Kata Arya. Tidak usah mas, kamu kan sedang banyak pekerjaan. Aku mau ke rumah Mentari. Ucap Rachel membuat Adelia menoleh saat Rachel menyebut nama Mentari, sang pemilik restoran. Mentari, gumam Adelia dalam hatinya. Ya sudah, ayo. Mas antar sampai depan. Arya memegang tangan Rachel, mesra mengantar Rachel sampai di mobil taksi online-nya. Dengar ya Adelia, aku punya kesabaran. Jangan kau buat kesabaranku habis jika kamu masih ingin bekerja di sini. Ucap Rachel dengan emosional. Kemudian Rachel pergi meninggalkan Adelia. Diantar oleh Arya. Sial memang. Kenapa harus dia yang mendapatkan Arya bukan aku? Siapa sih Rachel itu sebenarnya dan apa hubungannya dia sama Mentari? Apa yang dimaksud Nona Mentari, sang pemilik restoran ini? Sepertinya aku harus tanya sama Mas Hendra. Gumam Adelia. Pak, bawa mobilnya hati-hati ya. Ini calon istri saya, pastikan dia sampai dengan selamat. Ucap Arya pada sang supir taksi online tersebut. Oh baik tuan, saya akan menjaga calon istri Anda dengan selamat sampai tujuan. Ucap sang sopir sambil gerakan hormat pada Arya. Apaan sih mas, lebay banget? Ucap Rachel sampai senyum-senyum walaupun dia merasakan nyeri di wajah dan dengkulnya. Sekitar 15 menit terakhir sampai di rumah adiknya Mentari. Kemudian dia langsung masuk ke dalam saat melihat mobilnya yang dipakai sang papa terparkir di depan rumah Mentari dan Alex. Aku bahagia sekali. Jadi papa benar-benar sudah baikan dengan Mentari. Walaupun hari ini Adelia jahat padaku, tapi itu tidak masalah bagiku. Yang terpenting adalah keluargaku sudah akur semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab semua yang ada di ruang tamu keluarga bersamaan serta menoleh pada Rachel yang terlihat pincang dan wajah terdapat plester. Papa Mentari. Dengan terpingkal-pingkal Rachel berjalan cepat menuju papa dan adiknya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah datang.
Ucapan Dirga yang duduk di samping Mentari. Kemudian Rachel langsung memeluk Mentari dan ayahnya dia sampai lupa rasa sakitnya. Aku sangat bahagia. Huhuhu. Terima kasih ya Allah, akhirnya aku bisa memiliki ayah dan adik yang sudah akur kembali. Ucap Rachel yang memeluk keduanya, matanya merah menahan haru dengan air mata yang menetes tak henti. Mentari tersenyum di pelukan sang kakak. Dia sangat merasakan kehangatan berada di tengah-tengah kakak dan ayahnya. Ayah sangat beruntung memiliki kalian berdua. Walaupun kalian dilahirkan dari dua wanita yang berbeda, tapi kalian tetap satu darah, yaitu darah ayah. Ucapan Dirga sambil mengelus rambut Rachel dan Mentari dengan tersenyum sendu. Alex sangat bahagia dengan akurnya mereka. Alex tahu kalau Mentari begitu merindukan sosok ayah dan kakak baginya. Ayah, Rachel, malam ini kalian harus menginap di rumah karena aku ingin kita sama-sama berkumpul. Aku juga sudah menelpon papa dan mamaku untuk datang ke sini. Mereka sangat senang saat aku beritahu kalau Mentari dan ayahnya sudah kembali bersatu. Jelas Alex. Alhamdulillah. Kakek sangat bahagia. Kakek tidak lagi risau di usia kakek yang sudah tua ini. Anak yang selama ini kakek selalu pikirkan masa depannya dan kebahagiaannya. Kakek yakin sekarang kamu sudah menemukan bahagiamu, nak. Jadi saat kakek nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kakek sudah bisa tenang. Ucap kakek Harun dengan kerutan wajahnya. Kakek jangan bicara seperti itu. Kakek mau buat aku sedih. Ucap Mentari dengan mengerucutkan bibirnya. Mereka berbincang dengan sangat seru dan penuh keharuan. Alex berencana akan membuat acara barbecue di malam hari nanti. Dengan keluarga Mentari dan juga keluarga Alex. Termasuk Oma Wulan. Rachel juga mengundang Arya untuk datang ke rumah Mentari. Arya dengan senang hati menerima undangan tersebut. Mama, Papa, masih kenalan dengan Pak Dirga. Dia adalah ayahnya Mentari, istriku, yang berarti adalah mertuaku juga. Ucap Alex yang memperkenalkan lagi Pak Dirga pada keluarga William. Tentu saja aku mengenalmu, Dirga. Bukankah diri kita bersaing di dunia yang sama? Hei, hei, hei. Ucap Pak William sambil berjabat tangan dengan Pak Dirga. Terima kasih Pak Willy atas sambutannya. Maafkan saya atas masa lalu. Saya dulu juga maafkan putri saya ini yang mungkin lancang pada keluarga kalian dulu. Ucapan Dirga sambil merangkul Rachel. Kemudian Rachel mencium tangan Pak Willy dan Bu Mariam, orang tuanya Alex. Tante sangat bahagia dan senang melihat perubahan kamu, Rachel. Semoga kamu tidak berubah lagi menjadi yang dulu, karena kamu yang sekarang jauh lebih baik dan sopan. Kata Bu Mariam sambil mengelus kepala Rachel. Terima kasih Tante, Om. Aku hanya seorang kakak yang beruntung bisa mendapatkan adik seperti Mentari yang sangat baik dan penyabar serta pemaaf. Kata Rachel dengan senyuman manisnya. Terlihat mobil Arya datang. Rachel langsung menghampiri kekasihnya itu dengan raut wajah bahagia. Dia sudah melupakan sakit di dengkulnya dan di pelipis matanya. Kemudian Rachel memperkenalkan calon suaminya tersebut pada semua yang ada di rumah Alex dan Mentari tersebut. Jadi, calon suamimu ini Arya, kalau ini si Mama kenal. Bu Yusna adalah teman baik saya. Ucap Bu Mariam. Mereka menggelar karpet luas di teras halaman rumahnya sambil memanggang daging, ayam, dan ikan. Dirga, kenapa kamu bisa sekurus ini? Dulu badanmu sterek. Tidak seperti sekarang sampai kurus begini. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Kak Willy saat duduk berdua dari kejauhan sambil minum kopi dan juga memandangi keluarganya. Ya, inilah yang dinamakan hidup Willy. Aku sangat terlambat menyadarinya. Keegoisanku telah membuat aku jatuh terperosok ke dalam lumpur. Aku yakin kamu pasti paham. Kata Pak Dirga. Ya, aku sangat paham, tetapi penyakit apa yang kamu derita sampai kamu kurus kering seperti ini? Aku tidak ingin bercerita pada siapapun tentang apa yang aku rasakan, Willy, karena aku tidak ingin menyusahkan siapapun. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Ucap Pak Dirga. Pak Arya, jadi Adelia bagian resepsionis itu cemburu dengan Rachel yang dekat denganmu.
Tanya Mentari. Ya, seperti itulah. Saat aku mengadu pada Pak Hendra untuk melihat hasil CCTV yang sebenarnya terjadi, terlihat sekali kalau Pak Hendra itu tidak tegas pada karyawannya yang sudah membuat celaka karyawan lainnya. Ya, sama sekali tidak memperbolehkan saya untuk memecat Adelia tersebut, justru dialah yang meminta Adelia agar tetap bekerja. Jelas Arya. Baiklah, aku akan menyelidiki tentang sikap Pak Hendra tersebut. Ucap Mentari. Pak Hendra korupsi. Di tempat pekerjaan Arya dan Rachel, saat ini Arya dan Rachel dijadikan orang kepercayaan Mentari untuk menyelidiki apapun yang ada di restoran miliknya. Dari berbagai laporan yang diterima ada satu pegawai yang membuat Mentari curiga. Apalagi belakangan ini banyak laporan yang masuk ke Mentari tidak masuk akal. Dari laporan keuangan dan juga cara kerja Pak Hendra yang mulai berantakan. Memang secara diam-diam Hendra yang menyukai Adelia, dia ingin mendekati Adelia secara instan yaitu dengan memberikan beberapa barang branded. Awalnya Adelia tidak mau dengan Pak Hendra. Namun karena kekecewaannya terhadap Arya perlahan di belakangnya, dia juga memanfaatkan Pak Hendra tersebut. Padahal Adelia tidak memiliki perasaan apapun padanya, apalagi Pak Hendra sudah memiliki istri dan juga anak. Tok tok tok, permisi Pak Hendra. Ucap Arya kemudian dia memasuki ruangan Pak Hendra. Ya silakan masuk Arya, ada apa? Begini Pak Hendra, dari laporan yang saya terima di bagian keuangan, kenapa laporan tersebut tidak sinkron dengan pengeluaran dan pemasukan dari beberapa bulan ini? Jelas Arya. Seketika raut wajah Pak Hendra memucat dan berwajah kaktus. Lalu apa maksud kamu? Tanya Pak Hendra menatap Arya. Begini Pak, dari hasil laporan keuangan restoran ini sejak dulu tidak pernah bermasalah. Makanya saya menanyakan hal ini pada Anda karena tugas saya mengecek segala setiap data keuangan. Jelas Arya menyodorkan salah satu kertas laporan. Sejak kapan kamu terlalu ikut campur dalam masalah ini? Saya ini orang kepercayaan Pak Amar sejak dulu. Jadi apapun yang saya tanda tangani itu adalah semua atas pertimbangan saya. Kamu hanya bawahan saya, jadi jangan mencampuri segala urusan saya. Ucap kesal Pak Hendra. Maaf sebelumnya Pak, saya hanya menjalankan tugas saya saja. Dan jika ada yang janggal saya pun akan bertanya. Kata Arya di depan Pak Hendra. Lalu apa maksud kamu bicara seperti itu? Kamu menuduh saya korupsi. Ucapan Hendra yang berhasil Arya pancing. Saya tidak bilang Bapak korupsi. Saya hanya mengingatkan, Pak, bukankah Bapak menyerahkan laporan tentang restoran ini juga sama yang memiliki? Kata Arya mengingatkan. Dengar ya Arya, mulai detik ini, kamu tidak perlu mengurusi hal ini, semua akan menjadi urusan saya. Jangan mentang-mentang kamu dekat dengan Rachel, kakaknya Mentari si pemilik resto ini. Kamu berlaku seolah-olah kamu yang berkuasa atas restoran ini. Kata Pak Hendra memperingati Arya. Jangan sangkut pautkan saya dengan hubungan asmara saya, Pak. Saya mengingatkan Bapak karena ini masalah pekerjaan. Kata Arya. Saya bisa saja Arya mengeluarkannya sekarang dari restoran ini. Tapi saya menghargai karena kamu adalah kekasih dari Rachel, kakaknya Mentari tersebut. Jadi sekali lagi tidak usah mencampuri urusan saya. Ucap Pak Hendra, dia tak memikirkan masa depan keluarganya, walaupun dia memang orang kepercayaan Opa Amar tersebut sejak dulu, namun bukan berarti dia bisa berlaku seenaknya. Baiklah, permisi Pak Hendra. Pak Hendra memang begitu kesal dengan Arya karena Adelia, wanita yang disukai Pak Hendra itu, dia justru mencintai Arya. Ternyata benar Pak Hendra sudah menilap uang restoran. Keterlaluan, pantas saja selama ini aku merasa janggal. Ucap Arya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya menuju ruang kerjanya. Sial, kenapa aku bisa kecolongan begini? Kenapa juga si Arya itu bisa sateliti itu? Tapi aku tidak peduli, Pak Amar pasti lebih percaya padaku dibandingkan pada Arya. Gumam Pak Hendra sambil menyunggingkan senyum. Adelia, bisakah nanti pulang kita makan di mal dulu? Tanya Pak Hendra mengirim pesan pada Adelia. Boleh, tapi Bapak tidak lupakan ingin membelikan aku cincin berlian.
Kalau Bapak ingkar lagi mending tidak usah deh. Lagian aku tidak mau berhubungan sama laki-laki beristri. Kecuali Bapak mau memberikan banyak hadiah untukku. Balasan dari Adelia. Hahaha, lumayan dicintai sama Om Bucin, tidak apalah sudah punya istri, yang penting uangnya mengalir terus. Ucap Adelia sambil tertawa. Oke sayang, tapi kamu tidak usah mengejar Arya lagi ya. Ia itu kan sudah milik Rachel. Lagi pula dia itu pelit dan kere, tidak stajir, aku hanya menang tampan saja. Apapun akan aku berikan asal kamu mau menjadi simpananku. Balas lagi Pak Hendra. Baiklah Pak Hendra sayang, tidak masalah bagiku. Balasan lagi dari Adelia. Membaca ucapan sayang dari Adelia, Pak Hendra tersenyum lebar di ruangannya. Kenapa dia sampai korupsi? Karena sebelumnya semua penghasilannya dia berikan pada istrinya untuk kebutuhan anak-anaknya dan tabungan masa depannya. Sehingga Pak Hendra tidak memiliki banyak uang, yang dia pegang hanya sedikit dari gajinya saja. Saat dia tergoda oleh kecantikan Adelia yang selalu meliriknya saat memasuki restoran tersebut, membuat Pak Hendra menjadi lupa kesetiaannya dengan sang istri. Ambisinya untuk mendapatkan Adelia cukup besar karena dia merasa jenuh dan bosan dengan istrinya yang selalu mengatur keuangannya, namun istrinya itu memikirkan masa depan anak-anaknya seperti apa hasilnya yang dia berikan beli ditabung olehnya, lalu dibelikan oleh istrinya tanah dan rumah. Kalau Adelia mau menjadi istri keduaku, aku siap menikahinya. Dia masih muda dan sangat modis ya, walaupun kadang masih suka manja dan kekanakan. Gumam Pak Hendra. Saat jam kerja selesai, Arya dan Rachel pulang bersama. Saat mereka sedang di parkiran, mereka melihat Pak Hendra dan Adelia pulang bersama juga. Mas Arya itu bukannya Adelia. Kok bisa ya pulang sama Pak Hendra? Ucap Rachel sambil menunjuk dari dalam mobil ke arah Pak Hendra dan Adelia yang memasuki mobil Pak Hendra. Pak Hendra memperlakukan Adelia sangat istimewa, dia membukakan pintunya untuk masuk mobil. Mungkin mereka berhubungan. Kalau memang ia kasihan sekali istrinya. Padahal Bu Mayasari itu orang baik, Mas pernah bertemu dengannya. Ucap Arya. Apa semua laki-laki seperti itu ya? Kata Rachel sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Tidak semua laki-laki seperti itu sayang. Tergantung iman dan kesetiaannya. Kita kan juga tidak tahu bagaimana rumah tangga Pak Hendra tersebut. Sudahlah, tidak usah ikut campur, biarkan saja nanti yang ada kita yang terkena masalah. Ucap Arya. Oh ya sayang, aku mau bicara padamu. Ini juga tentang Pak Hendra. Sebelum aku melapor pada Mentari, aku ingin meminta pendapat padamu apa yang harus aku lakukan. Ucap Arya sambil melirik Rachel dalam perjalanan pulangnya. Kemudian Arya menceritakan tentang dugaan kecurigaannya pada Pak Hendra yang melakukan korupsi. Karena laporan keuangan tidak sinkron. Nanti biar aku sampaikan langsung Mas pada Mentari, soalnya ini menyangkut tentang restoran miliknya. Kata Rachel. Adelia itu punya banyak cara ya Mas. Tidak berhasil menaklukkanmu, dia mengincar Pak Hendra. Bukannya aku sujon. Aku yakin dia hanya mengincar hartanya saja. Kasihan kalau istrinya tahu dan rumah tangga mereka bisa berantakan. Ucap Rachel. Iya sayang. Tapi mau bagaimana itu kan udah jadi pilihan dia, Pak Dirga. Hari-hari sudah dilewati dengan penuh haru dan bahagia. Mentari dan Alex dipenuhi dengan banyak kasih sayang. Apalagi sejak Mentari dengan ayahnya dan Rachel sudah akur kembali. Saat ini di rumah Mentari dan Alex yang cukup besar. Mentari yang kehamilannya sudah mencapai 9 bulan, ditemani oleh kakek dan neneknya hingga lahiran nanti. Setiap hari Nenek Sumi selalu memberikan wejangan agar Mentari melahirkan dengan mudah dan tidak ada kendala apapun. Mas, perut aku sudah besar sekali. Sampai aku rasanya serba salah apalagi saat tidur. Ucap Mentari mengeluh pada Alex saat mereka sedang jalan pagi di halaman depan rumahnya sambil melepas sandal. Sabar ya sayang, sebentar lagi anak-anak kita akan lahir. Semoga kamu dan anak-anak kita selalu diberikan lindungan dan kesehatan. Ucap Alex sambil mengusap kepala Mentari dan mencium keningnya. Mentari, ini minumlah.
Ini ramuan tradisional agar kamu dan bayimu sehat. Apalagi sebentar lagi kamu akan melahirkan. Ayo minumlah. Nenek Sumi memberikan segelas ramuan tradisional yang dia buat untuk memudahkan proses kelahiran. Nenek, panggil Alex. Mungkin Mentari akan melahirkan secara sesar. Karena menurut dokter Mentari tidak bisa melahirkan secara normal karena bayinya cukup besar. Ucap Alex menjelaskan. Apapun cara proses melahirkannya, nenek selalu mendoakan yang terbaik, walaupun melahirkan itu lebih baik secara normal karena proses penyembuhannya lebih cepat. Jelas sama nenek. Nenek, zaman sekarang itu semua sudah lebih canggih. Bahkan beberapa jam setelah operasi dokter bisa membuat pasiennya langsung sehat dan bisa berjalan. Jadi nenek tidak usah khawatir ya. Ucap Mentari sambil mengusap-ngusap punggung sang nenek.